Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum beribadah online. Mempersiapkan diri dengan baik seperti mandi serta berganti pakaian yang rapih pada saat mengikuti ibadah online. Tetap fokus pada saat ibadah berlangsung. Selama ibadah, jangan bermain ponsel, kecuali untuk mencatat atau membuka Alkitab. Perhatikan posisi yang benar pada saat beribadah. Pastinya jangan sambil tidur-tiduran atau sambil makan. Dan berikut adalah pengumuman penting GBI Bintaro House of Shalom minggu ini. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmat-Nya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya.
Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya, yaitu 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Apa kabar saudara? Saya percaya hari ini hari yang luar biasa karena kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita dahsyat. Katakan Allah dahsyat. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dari utara selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Allah dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus
kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh alam dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat. Mari angkat tangan saudara. Allah dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya, Allah dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Sekali lagi, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Katakan haleluya. 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 Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Ini hari yang luar biasa untuk kita. Bisa bersama-sama, berkumpul, bahkan di rumah-rumah, bersama keluarga. Kita menaikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Karena Dia yang luar biasa. Kalau saudara dan saya sampai saat ini bisa ada dalam keadaan yang baik, semua karena Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Allah yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bawa roh kami untuk Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari bawa rohmu untuk Tuhan. Oralabasiki aralabasanda, kuralabasiki aralabasanda, yaralabayalabayalaba, syaralabasiki aralabasanda, yaralabasiki aralabasanda, yaralabo. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Ubah tempat di mana-mana ada ibadah menjadi kerajaanmu ya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oralabasiki aralabasanda, yaralaba. Haleluya. Kami mau masuk lebih lagi ya Tuhan, karena kami tahu Engkau bertata di atas pujian kami. Haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan Yesus, rawat kami Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan, sujud di
hanya untuk menyembahmu. Keinginan kami hanya untuk menyembahmu, Tuhan. Kami menyembahmu selamanya. Haleluya. Biar hidup kami hanya menyembah-Mu ya Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Oralabasiki aralabasandaya aralabasandaya aralabo. Oralabasiki aralabasandaya aralabo. Nama-Mu diagungkan tinggi, Nama-Mu dimuliakan. Kami mau sambut Engkau sebagai Raja kami, Allah kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Dia ada di tempat di mana saudara berada. Ada mujizat, ada kesembuhan. Terima kesembuhan saudara. Haleluya. Kami sambut Engkau, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Hanya Kau yang kami puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Yesus, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari tetap angkat tangan saudara. Saya berdoa buat saudara. Engkau terima mujizat. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terbeban berat Tuhan angkat beban. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Biar gereja Tuhan bangkit. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Sekarang sampai selama-lamanya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Shalom, gereja Tuhan. Apa kabar? Luar biasa ketemu dengan saya hari ini. Saya Johannes Raja Guguk. Kita mau mendengar firman. Puji Tuhan dan terima kasih untuk kesempatannya boleh melayani bersama-sama dengan gereja Anda. Dan saat ini sebelum kita dengar firman, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih kami mau dengar firman pada saat ini. Bersabdalah. Biarlah kami di tempat kami masing-masing menerima firman ini, karena firman itu berbicara seperti Engkau sendiri yang berbicara. Dan setiap kami boleh disiapkan dalam masa-masa ini, supaya respon kami benar, dan bahkan siap-siap untuk segala sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di depan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana hari-hari ini kita semua sedang dalam masa-masa retret, masa-masa sabat ya. Kita semua stay at home. Semoga saya stay at home semuanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang dalam satu masa yang unik. Ada suatu perubahan yang terjadi dari yang kita kenal. Dunia yang kita kenal sedang berubah. Perubahan itu adalah sesuatu yang paling pasti di bumi ini. Ada orang bijak berkata bahwa kalau ada yang pasti di bumi ini adalah perubahan itu sendiri. Saudara, nah teman dari perubahan adalah penyesuaian diri, ya. Jadi memang temannya perubahan adalah bagaimana kita mengubah yang biasa kita lakukan supaya cocok sama keadaan yang berubah, ya, penyesuaian diri. Nah, saudara dikasihi Tuhan, masa-masa ini saya sebut ini masa transisi atau masa konversi gitu ya, masa-masa retret, menyesuaikan diri, masa perpindahan dari satu kebiasaan yang lama atau era yang lama kepada era yang baru. Masa ini disebut masa transisi. Hari ini kita ada di masa transisi menuju new normal, kata Pak Jokowi, atau menuju satu dunia yang baru begitu. Nah, akan banyak yang harus diresponi, akan banyak yang harus dirubah. Dan respon kita akan sangat menentukan apakah kita siap atau tidak siap masuk di dalam dunia yang baru ini, perubahan ini. Mungkin ada yang berpikir, nanti akan kembali lagi seperti zaman dulu. Saya kok rasanya merasa dan berpikir dan menganalisa bahwa kita gak akan kembali kepada dunia yang dulu, saudara. Di dunia yang ada di depan kita ini akan berubah. Mungkin ada beberapa hal di masa lalu yang akan terbawa, tetapi banyak yang baru nanti ada di depan, ya. Nah, oleh karena itu
orang Kristen, anak Tuhan, gereja Tuhan, kita harusnya bisa responi dengan baik. Nah, ada yang harus dirubah, tapi juga ada yang jangan berubah. Nah, ini kita mau belajar nih, gimana caranya? Apa yang harus dipilah-pilah, apa yang harus diperhatikan supaya Bapak Ibu Saudara dan saya dalam masa-masa ke depan ini siap untuk menghadapi semuanya. Nah, di Alkitab pernah terjadi atau pernah ada satu cerita yang mirip-mirip sama masa seperti sekarang ini. Terjadi di Perjanjian Lama, yaitu ketika masa Israel sedang berubah dari pemerintahan teokrasi, Tuhan yang memerintah, berubah ke masa teokrasi monarki, yaitu raja yang memerintah, tapi raja itu ditunjuk oleh Tuhan dan raja itu dibantu oleh nabi dan para hakim. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini masa-masa perubahan. Ketika tadinya tidak ada figur raja, sekarang akan ada figur raja. Perubahan itu akan terjadi. Dulu tidak ada pasukan, tidak ada panglima, sekarang bakal ada pasukan, akan ada istana, akan ada pusat pemerintahan. Ini berubah. Nah, masa yang lama mereka dipimpin oleh hakim-hakim, masa yang baru dipimpin oleh raja yang dipilih Tuhan. Ada 3 tokoh di masa ini. Semoga lewat 3 tokoh ini kita bisa belajar merespon dengan benar, ya, supaya kita bisa belajar, saudara. Tokoh yang pertama Samuel, yang kedua Saul, yang ketiga Daud. Masa ini adalah masa pertama kali Israel menjadi sistem pemerintahan kerajaan. Samuel ini mewakili mereka-mereka yang sudah pernah mengalami masa yang lama, bahkan ahli dengan masa lalu. Ya, Samuel ini mewakili orang-orang yang mungkin sudah ahli di masa lalu, sudah ngerti, bahkan sudah jadi top position, ya, sudah menempati posisi-posisinya di masa lalu dan sekarang berubah di posisi puncaknya. Nah, Saul mewakili orang-orang yang berubah, tapi kemudian termakan oleh perubahan itu sendiri. Dan Daud itu mewakili orang-orang yang masuk dalam perubahan tetapi berhasil mengikuti apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Saya berdoa kita semua nanti belajar seperti Samuel dan Daud. Amin. Nah, nanti kita mau lihat bagaimana apa yang kita bisa pelajari. Dari Saul juga ada pelajaran. Nah, yaitu tentang apa yang harusnya tidak boleh berubah, gitu ya. Nah, kita belajar dulu dari Samuel, saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, lihat buka Alkitabnya, kita mau pindah-pindah ayat, agak banyak nih ya yang kita akan lihat. Tetapi saya akan pilihkan saudara beberapa ayat-ayat kunci saja supaya kita bisa menangkap sesuatu di sana. Yang pertama adalah di 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 7, ini pelajaran pertama. 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 7. Sekali lagi 1 Samuel 8 ayat 6 sampai dengan 7. Saya baca buat kita semua. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Saudara dikasih Tuhan, ini situasi tidak enak. Biasanya Samuel mewakili Tuhan memimpin. Tetapi sekarang orang-orang minta, nggak mau pakai nabi lagi, nggak mau pakai hakim lagi, maunya raja seperti bangsa-bangsa lain. Tuhan maunya kita itu beda dengan bangsa lain, kita malah pengennya sama dengan bangsa lain. Nah, saudara dikasih Tuhan, nah Samuel kesal dengernya. Sebenarnya dia nggak suka dengan perubahan. Tetapi yang bijak dari Samuel adalah dia datang sama Tuhan. Kita belajar di sini. Kalau kita ketemu sebuah perubahan yang nggak cocok atau yang membingungkan, datang sama Tuhan, jangan datang sama manusia. Amin, saudara. Datang sama Tuhan. Dan pada waktu dia datang sama Tuhan, Tuhan berfirman, ikutin aja. Ya, ikutin aja. Perubahan memang harus terjadi. Apa kesimpulannya dari satu respon yang dilakukan oleh Samuel ini? Taat walau tidak mengerti. Saya perkatakan sekali lagi, taat walaupun tidak mengerti. Saudara yang dikasih Tuhan, wow, anak muda biasanya nggak suka dengar kata-kata ini ya. Ya, tapi mau nggak mau, kalau kau dan saya nggak ngerti, tapi perubahan sudah datang, gitu. Ya mau nggak mau dong,
Kita mesti ikutin apa yang Tuhan tuntunkan kepada kita. Nanti ngerti, saya percaya nanti ngerti. Tapi mulailah dengan taat lebih dulu, walau tidak mengerti. Samuel adalah orang yang berasal dari generasi sebelumnya, tapi dia sukses di masa berikutnya. Kenapa? Dia gak bikin kesalahan di masa berikutnya, karena dia taat dulu, baru ngerti. Ya, nanti belakangan dia baru mengerti. Dia belajar loh. Dia punya satu yang luar biasa, yang nanti kita akan lihat yang di poin keduanya, bahwa ini juga pelajaran bagus dari Samuel, yaitu terbuka dan mau belajar, saudara ya. 8 pasal setelah Saul dipilih. Jadi ini 1 Samuel 8. Lalu kemudian 1 Samuel 9 itu Saul akhirnya dipilih. Nah, lalu kemudian kita tahu ceritanya Saul gagal, Saul bikin pelanggaran. Jadi 8 pasal setelah itu, saudara, Tuhan ngomong lagi sama Samuel ya. 8 pasal setelah itu, 1 Samuel 16 ayat 1. Di sana dikatakan begini, saudara kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Wah, saudara dikasih Tuhan, rupanya walaupun dia setengah hati, dia mau juga taat memilihkan Saul. Bener, Saul bikin salah. Saudara, Samuel galau, dia kesel karena Saul yang dipilih ternyata tidak melaksanakan tugas dengan baik, malah melanggar firman dan sebagainya. Nah, tapi kemudian Tuhan bilang, jangan terlalu banyak berduka, jangan terlalu banyak hanyut dengan keadaan. Ini waktunya untuk move on. Ini waktunya untuk berjalan lagi. Dan kemudian dia bilang, nih aku sudah siapkan raja baru nih, kamu urapi dia, pergi ke sana. Begitu ya saudara ya. Dan saudara dikasih Tuhan, dia mau belajar, dia terbuka dan mau belajar. Saudara dikasih Tuhan. Nah, ada penjelasan berikutnya ya, masih di pasal yang sama ayat 16, pasal 16. Tapi ayat ke-6 sampai 11, pelajaran apa sih yang dikasih sama Tuhan kepada Samuel? Ada satu ayat yang terkenal sekali, dan saya rasa ayat ini bukan ayat baru buat Bapak Ibu Saudara, khususnya yang sering dan rajin baca Alkitab ya. Saudara dikasih Tuhan, ada ayat yang berkata begini, Tuhan melihat hati. Pernah dengar ya? Manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, Tuhan melihat hati. Saya rasa semua orang tahu. Tahukah Anda, ayat itu adalah ayat pertama kali yang diajarkan Tuhan kepada Samuel. Jadi orang pertama yang diajar sama Tuhan ayat itu adalah Samuel. Di sini ya, bukan kalau buat kita itu ayat lama, tapi buat Samuel ini dimensi baru. Standar yang dia baru ngerti. Oh begitu, Tuhan selama ini gak lihat rupa, Tuhan selama ini lihat hati. Nah dia mau belajar loh, saudara dikasih Tuhan. Yang hebat dia belajar lewat cara Tuhan memilih Daud, saudara, yaitu datang ke keluarga Isai, dan lalu kemudian dirunut dari yang sulung sampai yang bungsu. Nah dari situ setiap anak Tuhan bicara kepada Samuel, yang mana yang harus dipilih. Saya perlihatkan saudara ayat ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi waktu Samuel lihat Eliab anak sulungnya Isai, dia langsung berpikir ini dia ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Jadi Eliab itu tinggi dan ganteng, saudara. Ya, tinggi dan ganteng. Nah, dua hal ini kalau saudara periksa di 8 pasal sebelumnya adalah dua hal yang juga dimiliki oleh Saul. Badan tinggi, wajah ganteng. Ya, dua-duanya ini juga dimiliki sama Saul, gitu. Nah, saudara, Eliab juga. Lalu makanya begitu Samuel melihat Eliab, langsung dia berpikir, ini yang bisa gantikan Saul tuh ini, ya, saudara. Tapi kemudian Tuhan berkata, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ini dia, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah,
Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Wow, ini ayat pertama kali muncul di Samuel. Samuel begitu dengar, wow, ayat ini luar biasa. Dan dia mau belajar, ya. Untung Isai anaknya banyak, jadi dia bisa latihan. Kasus 1, kasus 2, kasus 3. Dia bisa urut, saudara. Anak ke-1, anak kedua, anak ketiga. Dia tanya Tuhan. Kalau gitu gimana caranya? Kalau aku yang memutuskan, kan pasti salah. Karena aku akan lihat apa yang kulihat oleh mata. Ya hanya Tuhan. Kalau begitu saya tanya sama Tuhan aja. Nah, Samuel puji Tuhan punya kepekaan, hubungan yang baik dengan Tuhan, dan itu sebabnya dia mudah tanya jawab dengan Tuhan. Dan itu sebabnya saudara, begitu anak kedua datang, di sana dikatakan Isai memanggil Abinadab, anaknya yang kedua, dan menyuruh lewat di depan Samuel. Dan Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Dia mulai mengerti, oh yang milih tetap harus Tuhan, bukan dia. Lalu kemudian saudara, yang berikutnya Syama juga begitu. Terus sampai semuanya, saudara. Nah, perhatikan saudara, dalam ayat ini kalau kita periksa saudara, tidak ada sama sekali percakapan atau tanya jawab yang memberitahukan kepada Samuel berapa sebenarnya anaknya Isai. Ya, nah saudara, sekarang semua anak yang katanya anaknya Isai sudah ada dalam ruangan. Semuanya sudah ditolak sama Samuel, sudah ditolak sama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tinggal yang terakhir, saudara. Nah, pada waktu sampai pada yang terakhir, logika Anda, logika saya, kalau sudah tinggal satu orang, apa yang akan Anda pikirkan? Bukankah tinggal yang satu itu yang nanti bakal jadi raja? Saudara, tidak demikian dengan Samuel. Bahkan untuk yang terakhir itu pun, dia tetap tanya Tuhan lagi. Tahu dari mana saudara dikasih Tuhan? Di ayat berikutnya, ayat ke-10, di sana dikatakan begini. Demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Bayangin, udah habis anaknya Isai, lalu dia masih berani bilang bahwa ini semua gak dipilih Tuhan. Lalu kemudian dia bertanya lagi, inikah anakmu semuanya? Ini ayat terakhir ya. Inikah anakmu semuanya? Ya, jadi dia menanyakan yang gak ada. Kalau bukan Tuhan yang kasih tahu dia, gak mungkin, saudara. Gak mungkin. Dan kemudian benar Samuel dijawab sama Isai, masih tinggal ada yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Samuel langsung tahu, itu dia, ya, itu dia. Suruh panggil dia. Kita tidak akan duduk makan sebelum datang kemari. Wow, saudara yang dikasih Tuhan. Saya waktu membaca ini pelan-pelan dan mencoba membayangkan kejadiannya, saya dapat banyak pelajaran dari percakapan ini. Luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam masa-masa perubahan penyesuaian ini, Bapak Ibu Saudara dan saya kita mesti bangun hubungan dengan Tuhan lebih lagi. Dan punya pikiran yang terbuka dan mau belajar. Amin. Perubahan sedang terjadi. Jangan pikir, jangan harap semuanya tetap sama dengan yang lama. Kita harus belajar. Lihat ibadah hari ini pun kita belajar untuk bisa khotbah online, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, baik, puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, mari belajar. Nanti kita akan berhadapan dengan masalah keuangan. Kita belajar gimana cara menyelesaikannya. Lalu kemudian kita akan berhadapan dengan masalah kesehatan. Kita belajar bagaimana menghadapinya. Kita menghadapi keinginan kita untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan keluarga. Belajar, saudara dikasih Tuhan. Ya, sekarang untuk membeli barang-barang yang ada di pasar. Saya ngomong pasar ya saudara, bukan di mall. Yang di pasar, kita tidak perlu ke pasar saudara. Sekarang sudah ada cara pesan pembelian barang-barang yang dari pasar saudara. Ya, kita belajar lagi. Lalu kemudian yang lain-lain belanja online sudah normal, sudah umum saudara. Tapi kemudian ada lagi macam-macam lagi yang nanti akan ada di depan kita. Siapkan diri dengan perubahan-perubahan ini. Ya, dengan perubahan-perubahan ini. Mungkin nanti kita akan boleh terbang lagi naik pesawat, tetapi mungkin nanti tempat duduknya akan berubah. Mungkin nanti aturan mainnya akan berubah.
Lihat sekarang sudah harus pakai surat ini, surat itu. Saudara dikasih Tuhan, belajar. Amin. Terbuka dan belajar. Respon yang benar. Puji Tuhan. Itu yang harus kita rubah. Nah, yang kedua, kita lihat Saul. Saul mewakili orang yang termakan oleh perubahan. Saudara dikasih Tuhan, ada seorang Perdana Menteri di Inggris, ya almarhum Winston Churchill, yang terkenal itu, dia pernah berkata begini, "If you want to know a character of a man, give him power or money, you will see." Ya, kalau engkau ingin tahu karakter seseorang, kasih dia kuasa atau kasih dia uang, nanti kelihatan. Ya, nanti kelihatan. Jadi orang baik-baik gitu, mungkin karena nggak punya apa-apa. Begitu punya, kelihatan aslinya. Ya, Saul waktu dia masih belum siapa-siapa, orang baik juga. Orang baik juga, saudara. Ya, ramah, punya teman, taat sama orang tua dan sebagainya. Nah, waktu dia mulai jadi raja, punya kuasa, dia bisa ngatur Israel, satu negara. Saudara dikasih Tuhan, ternyata kekuasaan itu merubah dia. Dan salah satu yang paling berubah dari Saul adalah yang tadinya matanya tertuju kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sekarang enggak, dia mengandalkan popularitas. Dia mengandalkan pendapat orang banyak. Dia mau mengandalkan orang-orang yang ada di bawahnya. Saudara, nggak salah sih untuk kita memperhatikan apa yang jadi keinginan orang banyak. Tetapi kita mesti tahu batasnya, yaitu jangan langgar firman Tuhan. Dan Saul demi memuaskan atau menyenangkan orang lain, dia berani melanggar firman demi dukungan manusia. Dengan kata lain, tidak takut Tuhan. Dalam semua perubahan di bumi ini yang memang pasti terjadi, ada satu yang tidak boleh berubah. Takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, mata yang tertuju kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perubahan ini akan konstan terus mengubah semuanya. Tapi kekuatan kita adalah Dia. Dan itu sebabnya orang Kristen tidak boleh menjauh dari sumber kehidupannya. Kita harus ngandalin Tuhan. Ngandalin Tuhan. Ada banyak hal bisa kita pakai. Koneksi, uang, hubungan, macam-macam. Pikiran, kebijakan. Puji Tuhan kalau memilikinya. Sudah dikasih Tuhan. Tetapi akhirnya nanti kita tetap harus akui dan pegang baik-baik bahwa yang bisa membawa kita berjalan terus dalam semua musim itu hanya Tuhan kita sendiri. Amin, saudara. Pegang tangan Tuhan baik-baik, saudara. Ada satu kalimat yang keluar dari Samuel waktu dia tegur Saul, saudara. Di 1 Samuel 15 ayat 22 sampai dengan 23, saya ambil yang 22, saudara. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan Tuhan, suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Waktu kita baca firman, kita lagi baca atau kita sadar yang kita baca itu sabda dari Raja segala raja. Saudara, Tuhan itu sahabat, amin. Tuhan itu teman, amin. Dia itu Bapa, betul, amin saudara. Jangan lupa dia Raja, dia Tuhan. Dua hal ini membuat kita tidak boleh pandang enteng firman-Nya Dia. Karena kalau sahabat ngasih nasihat, kita masih bisa tolak. Bahkan kadang-kadang ada anak nakal yang papahnya ngomong masih bisa gak taat ya. Tapi ingat loh, Tuhan bukan cuma jadi Bapa, Dia bukan cuma jadi teman, bukan cuma sahabat, Dia juga Raja, Dia juga Tuhan. Dan oleh karena itu firman-Nya gak boleh dipandang enteng. Kalau Dia sudah bersabda, dengar, ikutin, taat. Saudara dikasih Tuhan, hormat akan Tuhan. Benar yang dikatakan Salomo di Amsal, permulaan hikmat adalah takut akan
Tuhan. Ya, jadi orang bijak itu justru karena mulainya dari takut Tuhan dulu, baru kemudian waktu Tuhan kasih nasihat dia dengar. Ya, saudara dikasih Tuhan, ini nggak boleh berubah. Belajar dari Saul, kita semua mesti pegang baik-baik yang bagian ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud kita sama-sama sudah tahu. Apalagi di gereja kita, cerita tentang Daud berulang-ulang diceritakan. Kita semua tahu siapa Daud. Gembala domba biasa diangkat sama Tuhan menjadi gembala Israel. Lompatan ini tidak main-main, saudara. Dari orang yang gak punya uang, gak punya hubungan dengan manusia lain yang terlalu banyak, saudara, sekarang tiba-tiba dia memiliki atau menguasai satu kerajaan dan kemudian ada banyak pengikut. Wow, ini potensi banget mengubah dia. Tapi apa yang terjadi? Dia disiapin sama Tuhan. Gak langsung naik. Mungkin lihat Saul yang langsung naik terjadi masalah. Daud tidak langsung dinaikkan. Ada waktu belasan tahun, ada waktu di mana dia mengalami banyak hal dulu, baru kemudian dia benar-benar akhirnya jadi raja. 13 tahun kemudian, baru kemudian dia menjadi Raja Yehuda. Dan 4 tahun berikutnya dia kemudian menjadi Raja Israel. Ada proses yang dia harus lewati. Jadi panglima dulu, jadi mantu raja dulu, baru kemudian jadi raja 1 suku dulu, baru kemudian jadi raja 12 suku. Saudara dikasih Tuhan. Ya, nah ini dibentuk sama Tuhan. Anak belasan tahun. Mana ada sih kematangan emosinya, latihan perangnya, ya. Tuhan latih dia. Tuhan latih dia. Semua proses yang dihadapi sama Daud sebenarnya hanya untuk menyiapkan dia supaya kualitas Daud cocok sama urapannya. Halo, saudara dikasih Tuhan. Pernah dengar ada orang yang diurapi tapi karakternya tidak siap? Nah ini dia ya, saudara dikasih Tuhan. Daud diurapi sama Samuel oleh Tuhan jadi raja, tapi gak langsung jadi raja. Dia dibentuk dulu supaya sekali lagi karakternya, kualitas pribadinya cocok sama urapannya. Dan ini yang dialami sama Daud, saudara. Waktu dia dibentuk sama Tuhan untuk menghadapi musim yang baru. Wow, keren banget ya. Apapun yang ada di depan Daud itu belum pernah Daud jalani. Itu dimensi baru buat Daud. Dan itu sebabnya Daud perlu persiapan. Katakan sama-sama, persiapan. Sekali lagi katakan, persiapan. Saudara dikasih Tuhan. Saudara, lihat gak? Tuhan lagi siapin kita. Kita disuruh stay at home. Kita disuruh banyak berdoa. Saudara lihat nggak bahwa hari-hari ini bahkan organisasi gereja tidak bisa menyentuh kehidupan saudara secara optimal seperti biasanya. Hari-hari ini kualitas pribadi, kualitas rohani kita sedang diserahkan kembali kepada Anda dan saya. Kitalah yang paling bertanggung jawab dengan kualitas rohani kita. Dan kita yang harus mengawasinya, menjaganya, dan menumbuhkannya. Tentu saja pertumbuhan itu datang dari Tuhan. Tetapi Tuhan bekerja lewat diri Anda dan saya. Kalau kita tidak izinkan Tuhan ambil alih hidup kita untuk dididik, untuk belajar, maka kita nggak akan mengalami apa-apa. Daud mengizinkan Tuhan. Dia nggak marah sama Tuhan, dia nggak berontak sama Tuhan. Oh Tuhan, kenapa aku yang dikejar-kejar sama raja? Kalau yang ngejar orang biasa beda, yang ngejar itu raja. Waduh, repot. Ya, saudara dikasih Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mengucap syukur. Bahkan ketika keadaan begitu jelek, lalu apa yang diucapkan? Dia bilang begini, aku menguatkan diriku. Hai jiwaku, bangkitlah, pujilah Tuhan. Dia ngerti bahwa dia sedang dibentuk, saudara dikasih Tuhan. Mazmur 18 ayat 34, saudara dikasih Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan membentuk dia. Tuhan melatih aku memegang busurku. Jadi dia menganggap bahwa Tuhanlah yang melatih dia sehingga dia bisa jadi panglima perang yang luar biasa. Ya, dan itu tidak sebentar, lama loh saudara dikasih Tuhan ya. Dia belajar terus, dia progresif. Sama seperti Samuel terbuka dan mau belajar, Daud juga terbuka dan mau belajar, progresif.
Ya, lalu kemudian saudara yang dikasih Tuhan, dia juga orang yang ngerti bahwa hadirat Tuhanlah yang bisa membuat dia kuat dan bisa membuat dia menyesuaikan diri dengan keadaan. Itu sebabnya dia konsisten sekali untuk mengejar hadirat Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi penulis kitab Mazmur yang luar biasa. Saudara, dia selalu cari pimpinan Tuhan. Kenapa? Supaya yang dia lakukan tepat, saudara. Itu yang kita sebut presisi, ya. Itu yang kita sebut dengan presisi. Dia yang paling presisi bukan analisa kita. Yang paling presisi dalam mengambil keputusan itu bukan kata nasihat orang ahli, saudara, tetapi apa kata Tuhan. Dan itu sebabnya dia tanya Tuhan. Persis seperti Samuel tadi, tanya Tuhan. Ada konsistensi dalam menjaga hubungan dengan Tuhan, ada presisi untuk bertindak. Dan yang terakhir, dia menjaga agar hidup dalam firman dan doa. Alkitab mengatakan dia 7 kali sehari dia mencari Tuhan. Saudara, ini namanya excellence. Luar biasa. Daud adalah orang yang berhasil. Bahkan dikatakan berhasil memenangkan hatinya Tuhan. Dan Daud dikatakan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Ke depan ini banyak perubahan. Siapa lagi yang bisa kita andalkan selain Dia? Betul, kita pintar, kita punya uang, kita punya koneksi, kita punya relasi, punya banyak hal. Boleh dipakai, ya, tapi jangan diandalkan. Andalkan Tuhan. Saudara, kasih Tuhan, sekali lagi ya. Yang pertama, taat Allah tidak mengerti. Dari Samuel tuh, ya. Yang kedua, terbuka dan mau belajar. Samuel. Lalu kemudian yang ketiga, Saul, saudara kasih Tuhan, ya, hubungan dengan Tuhan tidak boleh berubah. Harus hormat, takut sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan kemudian Daud, saudara, waktu perubahan terjadi, kita sedang dibentuk, biarkan Tuhan ambil alih dan memimpin hidup kita. Ini cocok sekali sama apa yang ditulis sama Paulus di Roma 8. Di Roma 7, Paulus sedang menyadari satu hal, bahwa dia manusia lama, dia mesti berubah menjadi manusia baru. Manusia lamanya harus mati, tapi gak mati-mati. Dan akhirnya di Roma 8 dia bilang, oh begini caranya. Untuk bisa mematikan manusia lama, aku harus membiarkan diriku dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya dia katakan di Roma 8, Tuhan pada waktu dia membiarkan Roh Kudus memimpin hidupnya, maka dia bisa disebut sebagai anak-anak Allah, ya. Dan Roma 8 juga kan ada ayat yang berkata Tuhan pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu mengubah kita menjadi seperti Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disimpulkan oleh Paulus? Sebenarnya kita bisa lihat contohnya. Ada di Daud, ada di Yesus. Yesus juga mengalami hal demikian. Sekarang kita juga mengalami hal demikian. Ayo siapkan diri. Perubahan yang ada di depan bukan perubahan yang menakutkan. Ini perubahan yang dahsyat. Ini masa Pentakosta ketiga. Ini masa penuaian jiwa besar-besaran. Amin saudara. Andalkan Tuhan. Melangkah terus. Tetap semangat. Kita tahu kita akan keluar sebagai pemenang. Amin, haleluya, puji Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Kira bayar syada bataka bayarada bataka bayarada bataka syada bayarada barada. Oh ramaya syada bayarada barada bayar syaka bayarada. Anugerah dan berkat-Mu saja yang kami andalkan ya Tuhan. Engkau saja yang jadi kekuatan kami. Kami mau belajar, kami mau terbuka, kami mau taat sama Tuhan, kami mau dibentuk dan kami mau menyiapkan diri. Masa yang baru sedang datang, dimensi baru Tuhan, dan kami semua sudah ada di dalamnya. Tuhan tolong kami semua, anak-anak-Mu semuanya ya Tuhan. Keluarga kami Tuhan, pekerjaan, semua yang ada dalam dimensi hidup kami, pelayanan kami juga Tuhan. Biarlah Tuhan kami bawa di depan Tuhan, dan Tuhan yang tuntun kami. Roh Kudus ambil alih semuanya, dan biarlah setiap kami menang dari proses ini, dan setiap kami siap untuk masuk dalam masa yang baru di depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kekuatan, beri kesehatan, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan lagi, dan biarlah setiap kami boleh melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.
Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut atau bisa menggunakan QR Code yang tertera pada layar. Oleh karena kemurahan Tuhan-Mu ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari sambil memberi, katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari sekali lagi kita angkat tangan buat Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah online ini dengan doa syafaat. Oh syakalapalapalapalapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami boleh beribadah walaupun online dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang semakin memerdekakan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, dan apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Damailah Indonesia, damailah Indonesia. Wajah-Mu ada di Indonesia Tuhan. Jalan-jalan-Mu semakin dikenal, dan Tuhan, bangsa Indonesia ada dalam keselamatan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk keadaan saat ini untuk COVID-19. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Ada sesuatu yang baru akan terjadi, ada sesuatu yang besar akan terjadi setelah ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para tenaga medis yang Kau pakai Tuhan luar biasa. Berikan mereka terus kekuatan, hikmat untuk menolong orang-orang yang sakit Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, untuk resesi ekonomi, keadaan ekonomi di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang memberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu, terutama untuk yang setia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, Gembala Sidang Paniko dan keempat wakilnya, Gembala Rayon, Pak Beni Gunawan dan para wakil yang ada. Tuhan, terus Kau pakai para pemimpin ini Tuhan, dan berikan visi-visi-Mu lebih Tuhan, supaya mereka boleh mengembalakan kami. Dan kami berdoa untuk para jemaat-Mu yang setia. Kami percaya Tuhan, Kau pakai menjadi alat-Mu semua Tuhan, dan terus berikan urapan-urapan baru untuk jemaat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kemerdekaan, boleh mengalami kelepasan, bahkan mujizat kesembuhan terjadi untuk semua jemaat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebelum berpisah kami siap menerima berkat daripada-Mu. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.